Bayangkan sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar, tidak sepanjang samudra, tidak seluas benua. Namun dari jalur sempit inilah, nasib ekonomi dunia dipertaruhkan setiap hari. Sebuah selat yang panjangnya sekitar 167 km, dan lebarnya di titik tersempit hanya sekitar 50 km. Sekilas terlihat biasa saja. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada kota besar yang ramai. Namun di bawah permukaan airnya, mengalir sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Minyak. Setiap hari, lebih dari 20 juta barel minyak melewati jalur ini. Jumlah yang setara dengan 1/5 kebutuhan energi dunia. Dan jika suatu hari, selat ini ditutup, bahkan hanya beberapa hari saja, harga minyak bisa melonjak, ekonomi global bisa terguncang, dan kehidupan jutaan orang bisa berubah dalam sekejap. Inilah Selat Hormuz, sebuah jalur laut kecil, namun menjadi urat nadi energi dunia. Malam ini, kita akan mengungkap 7 fakta dramatis tentang Selat Hormuz, dari sejarah perebutan kekuasaan, ketegangan militer modern, hingga dampaknya yang bisa dirasakan sampai ke Indonesia. Dan percayalah, semakin dalam kita mengenal Selat Hormuz, semakin kita sadar bahwa dunia modern ternyata sangat rapuh. Fakta ketujuh, jalur laut yang sangat sempit, tempat raksasa besi harus berbaris. Jika kamu melihat peta dunia, Selat Hormuz mungkin terlihat seperti garis tipis di antara dua daratan. Namun di dunia nyata, jalur ini adalah lorong sempit yang penuh tekanan. Lebar Selat Hormuz di titik tersempitnya hanya sekitar 50 km. Tetapi jalur pelayaran yang aman jauh lebih sempit dari itu. Hanya sekitar 3 km untuk kapal masuk dan 3 km untuk kapal keluar. Bayangkan, kapal tanker minyak modern bisa memiliki panjang lebih dari 300 meter dan berat lebih dari 300.000 ton. Kapal sebesar itu harus melewati jalur selebar 3 km bersama puluhan kapal lain setiap hari tanpa kesalahan. Ini seperti truk raksasa yang harus melewati gang sempit tanpa boleh menabrak. Dan yang membuatnya lebih menegangkan, Selat Hormuz bukan perairan yang tenang. Arusnya kuat, cuacanya bisa berubah cepat, dan lalu lintasnya sangat padat. Setiap hari, lebih dari 100 kapal tanker melintas di jalur ini. Jika satu kapal mengalami kecelakaan, seluruh jalur bisa terhenti. Dan jika jalur ini terhenti, dunia bisa panik. Pada tahun 1988, sebuah kapal tanker besar bernama Bridgerton menabrak ranjau laut di Selat Hormuz. Ledakannya mengguncang air laut. Kapal itu rusak parah, dan dunia langsung menyadari satu hal. Selat Hormuz adalah jalur sempit yang sangat rentan. Fakta keenam, pintu gerbang Teluk Persia. Semua jalur energi berkumpul di sini. Selat Hormuz adalah satu-satunya pintu keluar utama bagi negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, semua bergantung pada jalur ini. Bayangkan sebuah kota besar yang hanya memiliki satu pintu keluar. Jika pintu itu ditutup, semua orang di dalamnya akan terjebak. Itulah posisi negara-negara Teluk Persia. Minyak yang diproduksi di gurun-gurun panas harus melewati Selat Hormuz sebelum bisa mencapai Cina, Jepang, India, Eropa, dan negara-negara lain. Tanpa Selat Hormuz, minyak itu tidak bisa sampai ke pasar dunia. Setiap hari, sekitar 20% minyak dunia dan 30% gas alam cair dunia mengalir melalui jalur ini. Tidak ada jalur lain yang bisa menggantikannya secara cepat. Itulah sebabnya, Selat Hormuz sering disebut leher botol energi dunia. Jika leher botol itu tersumbat, seluruh isi botol akan berhenti mengalir.
Fakta kelima, sejarah panjang perebutan, dari pedagang antik hingga kekuatan besar dunia. Jauh sebelum minyak ditemukan, Selat Hormuz sudah menjadi jalur yang sangat penting. Pada zaman kuno, para pedagang dari India, Persia, dan Arab menggunakan jalur ini untuk berdagang, rempah-rempah, sutra, mutiara, dan emas. Selat ini adalah bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Namun pada abad ke-16, sebuah kekuatan baru datang, Portugis. Pada tahun 1507, Almiral Portugis bernama Afonso de Albuquerque menyerang wilayah Hormuz. Mereka membangun benteng besar untuk menguasai jalur perdagangan. Tujuannya sederhana, mengontrol Selat Hormuz berarti mengontrol perdagangan dunia. Selama lebih dari 1 abad, Portugis menguasai wilayah ini. Namun pada tahun 1622, pasukan Persia dengan bantuan Inggris berhasil mengusir Portugis. Sejak saat itu, Selat Hormuz menjadi simbol perebutan kekuasaan. Dan perebutan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Fakta keempat, urat nadi energi dunia, tempat ekonomi global bergantung. Hari ini, Selat Hormuz bukan lagi jalur perdagangan rempah. Ia telah berubah menjadi jalur energi paling penting di dunia. Lebih dari 20 juta barel minyak per hari melewati jalur ini. Jika dihitung dalam uang, nilainya bisa mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Itulah sebabnya, setiap berita tentang Selat Hormuz selalu membuat pasar dunia tegang. Pada tahun 2019, ketika terjadi serangan terhadap kapal tanker di dekat Selat Hormuz, harga minyak dunia langsung melonjak. Dalam hitungan jam, bukan hari, bukan minggu, jam. Karena dunia tahu, jika Selat Hormuz terganggu, energi akan langka. Dan jika energi langka, segalanya menjadi mahal. Transportasi, makanan, listrik, industri, semua akan terkena dampaknya. Fakta ketiga, titik panas geopolitik, tempat dunia selalu siaga. Selat Hormuz bukan hanya jalur ekonomi, ia juga adalah titik panas militer dunia. Di sisi utara ada Iran, di sisi selatan ada Oman dan Uni Emirat Arab. Wilayah ini selalu berada dalam ketegangan politik, terutama antara Iran dan negara-negara barat. Iran pernah beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz jika mereka diserang atau dikenai sanksi ekonomi. Ancaman itu bukan sekedar kata-kata, karena Iran memiliki kapal perang, rudal, dan ranjau laut yang bisa digunakan untuk mengganggu jalur pelayaran. Karena itulah, Amerika Serikat dan sekutunya menempatkan kapal perang di kawasan ini setiap hari selama puluhan tahun. Mereka berjaga, bukan untuk perang, tetapi untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Fakta kedua, dampak global, bahkan sampai ke Indonesia. Mungkin kita berpikir, Selat Hormuz terlalu jauh dari Indonesia. Namun kenyataannya, apa yang terjadi di sana bisa langsung terasa di sini. Indonesia adalah negara yang masih mengimpor minyak. Artinya, sebagian energi kita bergantung pada stabilitas Selat Hormuz. Jika terjadi konflik di selat itu, harga minyak dunia naik. Dan ketika harga minyak dunia naik, harga BBM di Indonesia juga bisa naik. Transportasi menjadi mahal, barang naik, biaya hidup meningkat. Semua karena satu jalur laut kecil yang berada ribuan kilometer dari kita. Inilah bukti bahwa dunia modern saling terhubung, dan terkadang nasib sebuah negara bisa dipengaruhi oleh peristiwa di tempat yang sangat jauh. Fakta pertama, jika ditutup, dunia bisa lumpuh dalam hitungan hari. Bayangkan satu skenario sederhana. Selat Hormuz ditutup.
Tidak ada kapal yang bisa lewat. Tidak ada minyak yang bisa keluar. Apa yang akan terjadi? Hari pertama, pasar mulai panik. Hari kedua, harga minyak melonjak. Hari ketiga, beberapa negara mulai kekurangan bahan bakar. Hari ketujuh, industri mulai berhenti. Hari ketujuh, ekonomi global bisa tergoncang. Itulah sebabnya, Selat Hormuz adalah salah satu wilayah paling dijaga di dunia. Bukan karena keindahan alamnya, tetapi karena nilai strategisnya. Jika Selat Hormuz berhenti, dunia bisa melambat. Jika Selat Hormuz tertutup, dunia bisa lumpuh. Selat Hormuz mungkin terlihat kecil di peta, namun di dunia nyata, ia adalah jantung yang memompa energi ke seluruh planet. Disinilah sejarah bertemu politik, ekonomi bertemu militer, dan kepentingan dunia bertabrakan. Dari zaman pedagang kuno hingga kapal tanker modern, satu hal tetap sama. Siapa yang menguasai Selat Hormuz memegang kendali atas aliran energi dunia. Dan selama dunia masih bergantung pada minyak, Selat Hormuz akan selalu menjadi salah satu tempat paling penting dan paling berbahaya di muka bumi.